Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Kang Uye channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan bagikan informasi contoh dan cara mengerjakan tugas mandiri untuk modul 2, yaitu modul pedagogik. Bagi yang baru menemukan channel ini, silakan buka channelnya. Di sini banyak sekali video tentang PPG yang tentunya akan membantu Bapak Ibu semua tanpa perlu mengikuti kelas online yang berbayar alias gratis. Silakan subscribe, like, komen, dan bagikan kepada rekan guru yang membutuhkan. Serta nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu tidak ketinggalan update informasi tentang dunia pendidikan dan PPG. Nah, pada tugas mandiri modul 2 pedagogik ini pada dasarnya sama saja dengan tugas mandiri modul 1 profesional, yaitu kita baca instruksinya. Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, convert ke PDF, kemudian unggah di LMS. Adapun tugas yang diminta adalah yang pertama, yaitu membuat peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian, sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1 atau 2 alinea. Nah, di sini banyak sekali Bapak Ibu yang bertanya, apakah kita membuat peta konsep ataukah kita membuat gagasan? Kalau misalkan kita melihat dari kalimat ini, yaitu adalah sebuah pilihan. Di sini ada kata atau. Berarti silakan Bapak Ibu membuat peta konsep ataupun membuat gagasan. Karena di sini ada pilihan atau kata atau yang ditemukan pada topik 1 sampai dengan topik 8. Kemudian sebutkan kurang lebih 5 gagasan. Nah, kalau misalkan di sini ada kalimat kurang lebih 5 gagasan, berarti silakan Bapak Ibu membuat konsep atau gagasan ini kurang dari 5 ataupun lebih dari 5. Dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Bisa dijelaskan dalam 1 ataupun 2 alinea. Jadi tinggal Bapak Ibu pilih saja. Mau 1 ataupun 2 alinea. Berikutnya, materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, untuk instruksi yang kedua ini juga sama dengan tugas mandiri yang ada pada modul 1 modul profesional. Bagaimana contoh dan cara mengerjakannya? Nah, di sini saya sudah memberikan contoh untuk tugas mandiri topik 2 modul pedagogik. Pertama, silakan Bapak Ibu menuliskan nama, kemudian LPTK-nya. Lalu, silakan Bapak Ibu menuliskan atau mengetikkan untuk instruksi yang pertama, yaitu peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Nah, di sini silakan Bapak Ibu menuliskan untuk topik 1, kemudian topik 2, lalu topik 3 sampai dengan topik 8 seperti ini. Tentang guru profesional, era digital dan artificial intelligence atau AI. Nah, kemudian setelah Bapak Ibu menuliskan topik-topiknya, lalu Bapak Ibu membuat gagasannya seperti ini dalam 1 alinea atau 1 paragraf. Di dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana cara membuat tugas mandiri dengan cepat dan akurat, dan tentunya akan sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu mengerjakan tugas mandiri ini. Untuk videonya sudah saya sematkan di link deskripsi, silakan Bapak Ibu buka kembali. Nah, ini adalah untuk instruksi yang pertama. Peta konsep atau gagasan apa saja yang Anda temukan dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, kemudian berikutnya yaitu instruksi yang kedua. Materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai dengan topik 8. Nah, sama saja dengan yang sebelumnya. Pertama, silakan Bapak Ibu membuat topik 1 sampai dengan topik 8-nya seperti ini. Ini topik 2. Kemudian topik 3 TPACK sampai terakhir dengan topik 8, yaitu guru profesional di era digital. Nah, kita coba lihat untuk topik 1 PBL dan PJBL. Di sini kata kuncinya atau keywordnya adalah miskonsepsi, ya, miskonsepsi. Kita lihat masih banyak yang menyamakan PBL dan PJBL, padahal keduanya berbeda dalam tujuan.
PBL fokus pada pemecahan masalah, sedangkan PJBL pada produk akhir. Nah, ini miskonsepsi tentang topik 1, PBL dan PJBL. Berikutnya, untuk topik 2, pembelajaran diferensiasi DBL. Diferensiasi sering disalahartikan sebagai membuat materi berbeda-beda untuk tiap siswa. Padahal bisa cukup dengan memberi pilihan cara atau tingkat kesulitan. Nah, ini adalah miskonsepsinya. Diferensiasi sering disalahartikan sebagai membuat materi berbeda-beda untuk tiap siswa. Nah, ini adalah miskonsepsinya. Kemudian ini adalah yang benarnya, seperti itu. Lalu untuk topik 3, TPA-CK. Miskonsepsinya adalah TPA-CK kerap dianggap sekedar penggunaan teknologi, padahal esensinya adalah perpaduan teknologi, pedagogik, dan konten secara menyatu. Nah, ini miskonsepsinya. Nah, untuk konsep yang sebenarnya adalah padahal yang dibutuhkan adalah pemilihan teknologi yang tepat guna. Nah, setelah Bapak Ibu menemukan miskonsepsinya, lalu silakan Bapak Ibu jelaskan seperti ini. Untuk topik 3 TPA-CK. Saya tidak akan membaca satu persatu atau membahas satu persatu di dalam topiknya. Lalu silakan langsung ke topik 8, yaitu guru profesional di era digital dan AI. Nah, di sini miskonsepsinya adalah ada anggapan bahwa AI akan menggantikan guru atau bahwa guru harus menguasai semua aspek teknologi. Nah, ini adalah miskonsepsinya. Konsep yang benarnya adalah teknologi hanyalah alat bantu. Guru tetap pusat pembelajaran. Nah, tinggal Bapak Ibu jelaskan lebih detail lagi dalam satu alinea seperti ini. Nah, silakan Bapak Ibu untuk cara mengerjakan tugas mandiri topik 2 modul pedagogik ini karena sama dengan tugas mandiri pada topik 1 modul profesional. Silakan membuka video yang sebelumnya sudah saya buat dan akan saya cantumkan di link deskripsi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.